Sore ini kita akan lanjutkan kuliah kita selama 50 menit, yaitu anomali refraksi. Slide apa? Refraksi adalah satu fenomena alam ya. Jadi sinar yang masuk dari satu media ke media lain akan mengalami pembiasan atau perubahan arah ya. Jadi sinar itu datang dari luar, dia melalui lapisan air mata, kemudian ke kornea, lalu dia ke kornea, lalu dia ke humor aquos, setelah humor aquos dia ke lensa, lalu dibiaskan lagi masuk ke vitreus, dibiaskan lagi, akhirnya bersatu di retina itu pada satu titik yang disebut makula lutea ya. Nah inilah yang dikatakan refraksi. Jadi perubahan jalannya sinar yang masuk pada suatu medium ke medium lain yang akan direfraksikan atau dibiaskan. Ya, syaratnya refraksi itu media yang dilihat harus berbeda. Kita lihat ya bahwa air mata kan tentu beda dengan kornea. Kornea lebih keras, air mata kan cair. Terus dari kornea dia masuk lagi ke humor aquos itu lebih lunak dibanding dengan kornea. Kemudian masuk lagi ke lensa, di lensa ini lagi lebih keras dibanding dengan humor aquos dan akhirnya masuk ke vitreus. Vitreus ini seperti minyak ya. Arah datangnya sinar akan membentuk sudut terhadap sumbu ya, yang disebut sumbu normal permukaan media. Oke, lanjut. Yang sinar dari medium dengan IB-nya yang rendah ke tinggi dibiaskan mendekati sumbu normal ya. Maksudnya di sini kalau dia misalnya dari air mata, sinar itu melewati air mata terus dia masuk ke dalam ke kornea, itu kan disebut lebih keras ya. Jadi dia punya lebih tinggi, dia punya indeks bias. Kemudian dia akan dibiaskan mendekati sumbu normal. Sumbu normal itu adalah satu garis yang ditarik lurus ke belakang melalui satu titik tengah daripada kornea. Sinar dari medium dengan indeks bias tinggi ke rendah dibiaskan menjauhi sumbu normal. Jadi seperti ini. Dari kornea ke humor aquos. Kornea kan itu keras ya, lebih tinggi indeks biasnya dibanding dengan humor aquos. Maka sinar yang akan dari kornea kalau dia masuk ke dalam humor aquos, dia akan menjauhi sumbu normal ya, menjauhi sumbu normal. Sedangkan sinar yang berimpit dengan sumbu normal itu tidak dibiaskan, dia lurus-lurus saja masuk ke dalam. Oke, next. Ini contohnya ya. Kalau dia masuk, ini sumbu normal itu adalah A. Nah, ya, jadi kalau dia masuk ke dalam dari tempat yang tebal ke tempat yang kurang tebal, dia akan menjauhi. Tetapi daripada tempat tebal ke tempat yang lebih tebal lagi, dia akan mendekati sumbu normal tadi. Oke, next. Pembiasan ini berlaku pada mata ya. Jadi sinar-sinar sejajar sebelum difokuskan di retina dia akan melalui udara dulu, kemudian air mata ya, di depan kornea itu kan ada air mata ya. Kemudian masuk ke kornea, humor aquos, lensa dan corpus vitreus. Dan kita lihat di sini bahwa indeks bias itu lebih kuat pada kornea ya. Jadi lebih kuat pada lensa itu 1,40. Diikuti oleh kornea, lalu vitreus, kemudian humor aquos dan udara. Udara itu lebih lunak dibanding dengan humor aquos. Next. Media refrakta yaitu dari kornea sampai vitreus itu 58 sampai 60 dioptri kekuatannya ya. Kornea 48 dioptri, lensa 10 dioptri tanpa akomodasi ya. Kekuatan refraksi total pada mata normal akan memfokuskan sinar yang berjarak 23 mm. Jadi jarak yang dimaksud 23 mm itu adalah adalah garis yang ditarik dari titik pada pertengahan kornea sampai ke makula lutea itu sepanjang 23 mm ya. Itu yang disebut aksis bola mata. Kalau dia
jatuh tepat di titik titik makuloleteanin, makanya matanya dikatakan emetrop. Ya. Kemudian sinar sejajar dengan aksis itu akan mengalami pembiasan dalam refraksi kecuali yang mengenai pusat kurvatura kornea dan lensa ya. Jadi kalau dia lewat di pertengahan lensa atau pertengahan kornea, sinar itu tidak dibiaskan. Next. Mata mempunyai dua keadaan refraksi, yaitu refraksi yang normal yang disebut emetrop dan yang tidak normal itu disebut ametrop ya. Ametrop ini ada hipermetrop, ada miop dan ada astigmat. Oke, jadi tadi saya jelaskannya ada dua refraksi kita itu emetrop atau normal dan ametrop itu tidak normal. Ya, kalau dia sinar yang masuk ke mata kita itu tepat dijatuhkan di titik makula lutea itu pada retina itu disebut emetrop. Hal ini terjadi karena refraksi mata sesuai panjang aksis visual mata ya. Jadi aksis visual mata kita itu panjang sekitar 23 mm. Dan permukaan kurvatur kornea dan lensa itu berbentuk sferis, ya agak mencembung ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini bahwa jalannya sinar yang masuk ke mata itu dalam keadaan sejajar itu nanti akan difokuskan tepat di retina di belakang itu yang tertulis titik di belakang tempat penyatuan dari semua di belakang paling ya di titik belakang ya itu semua sinar yang sejajar masuk ke mata akan dibiaskan menuju kepada satu titik yang disebut makula lutea. Coba kau perlihatkan yang mana disebut sumbu utama itu, yang garis di tengah itu, yang lurus-lurus di tengah. Ya, itu dia sumbu utama ya. Itulah yang panjangnya 23 mm. Jadi berkas sinar yang lewat di situ tidak dibiaskan. Dia lurus-lurus masuk ke dalam ya. Dan pada kalau di optotipis Snellen kita lihat visusnya disebut 5/5 atau 6/6. Lanjut. Sedangkan anomali refraksi atau yang disebut ametrop itu bisa terjadi karena perubahan kurvatur, ya jadi kurvaturnya tidak normal. Dalam hal ini kurvatur kornea ataupun lensa. Kemudian indeks biasnya itu ya itu dari tadi yang saya maksud air mata, kornea, humor aquos, lensa dan vitreous itulah indeks bias ya. Dan kemudian aksis. Kalau aksisnya lebih pendek daripada 23 mm dia akan menjadi hipermetrop, sedangkan kalau lebih panjang daripada 23 mm dia akan menjadi miop ya. Aksis tadi itulah satu garis yang ditarik dari pertengahan kornea ke dalam makula lutea. Lanjut. Ini kita bicarakan dulu tentang miop ya. Miop ini adalah satu keadaan sinar sejajar yang jatuh yang dibiaskan masuk ke mata di mana mata tanpa akomodasi akan jatuh tepat di depan retina. Jadi dia tidak jatuh di bintik kuning atau makula lutea, tapi dia jatuh di depannya. Kan ini terjadi karena aksisnya panjang ya. Terjadi ini karena kekuatan refraksi mata terlalu kuat dan dibandingkan jarak fokus retina. Permukaan kurvatur kornea dan lensa berbentuk sferis ya. Jadi garis-garis meridian yang refraksi tak terhingga jumlahnya mempunyai kekuatan refraksi yang sama besarnya ya. Jadi diperhatikan di sini bahwa bila dia jatuh di depan retina disebut miop.
Lanjut. Oke, lanjutkan. Ini tadi gambar miop ini ya. Miop. Jadi sinar-sinar yang masuk ke mata sejajar itu jatuh pada satu titik. Coba tunjuk itu titik H. H di belakang. Tempat menyatunya sinar. Ya itu, dia jatuh di depan. Retina itu berada di belakang. Itu garis yang, ya ini retina ya, retina itu. Jadi kalau dia pada miop itu, sinar yang masuk sejajar jatuhnya di depan retina. Dia bukan di retina tapi di depan retina. Kenapa? Karena aksisnya lebih panjang. Oke, next. Kalau miop ini kita bisa bagi atas beberapa ya. Miop statik atau simple yaitu miop yang cenderung bertambahnya tidak lebih dari 6 diopter ya. Dia menetap bahkan sedikit saja ya, lama sekali dia menetap ya. Kemudian yang progresif itu ini biasanya sifatnya karena herediter ya. Herediter misalnya ibu bapaknya yang pakai kacamata minus dan juga pertambahannya sangat cepat. Bisa mencapai 20 diopter ya, kasihan ya. Sedangkan miop yang simple hanya mencapai paling tinggi itu 6 dioptri. Ini biasanya berhubungan dengan perubahan degenerasi pada koroid retina yang menimbulkan gangguan visus ya. Itu disebut miop progresif atau disebut miop maligna. Lebih dari 20 ya. Next. Berdasarkan derajatnya ini kalian lihat -3 sampai -3 disebut ringan. Bila -3 sampai 6 disebut sedang, lebih dari 6 disebut berat ya, berat. Tadi adalah miop berat yang lebih daripada 6. Sedangkan kausanya bisa disebabkan oleh kelengkungan daripada kurvatura kornea itu melebihi daripada ukuran normal ya. Jadi sangat cembung, kornea sangat cembung, permukaan lensanya juga sangat cembung ya. Contohnya miop kurvatur itu di mana kurvatur sangat cembung itu pada keratoglobus atau keratokonus ya. Atau intumescent lensa itu katarak senilis stadium 2 ya. Stadium 2 atau intumescent ya. Miscent lensa. Oke, next. Penyebab kedua adalah indeks. Dalam hal ini adalah bagaimana keadaan kornea, bagaimana keadaan humor aqueous, bagaimana keadaan lensa, dan bagaimana keadaan vitreusnya ya. Contohnya itu kalau ada luksasi lensa, lensanya terlepas, dia pindah ke depan, ya, tentu terjadi perubahan indeks ya. Atau diabetes yang tidak terkontrol ya, di mana humor aqueous yang merupakan apa namanya? Saya umumkannya tidak ada gerakan-gerakan ke toilet ya. Humor aqueous yang apa tadinya encer-encer saja, tetapi pada penderita DM dia akan menjadi lebih kental. Kenapa? Karena gula itu ada juga dalam humor aqueous, jadi dia akan menjadi miop ya. Jadi orang yang gula itu biasanya mengeluh dia matanya kabur melihat jauh, tapi kalau melihat dekat dia menjadi lebih terang ya. Next. Pembagian lain yaitu miop fisiologis dan miop sekunder. Banyak sekali pembagiannya, tapi ini cukup kalian baca saja. Yang penting kalian tahu bahwa pembagian itu ada ringan, sedang, dan berat seperti tadi di depan ya. Next. Gejala kliniknya tentulah penglihatan jauhnya kabur. Bentar dulu nah.
Kita lanjutkan lagi. Orang-orang yang dengan dia miop ini bilik mata depannya dalam ya, dalam, dan pupilnya sedikit midriasis. Dan pada pemeriksaan oftalmoskopi, pada miop yang berat kita temukan adanya miop crescent, yaitu pada sisi temporal dan pada nervus opticus nampak seperti bulan sabit yang disebut miop crescent, penipisan dari retina yang berbentuk bulan sabit ya, yang disebut miop crescent. Next. Pengobatan miop itu tentulah dengan kacamata ya, koreksi kacamata di mana kita netralkan kelebihan kekuatan refraksi itu dan mengurangi kekuatan refraksi ya. Oke. Dilakukan dengan cara pemberian lensa sferis konkav terkecil dengan memberikan visus terbaik. Itu dalam bentuk kacamata ataupun lensa kontak. Jadi kalau seseorang itu dia cocok dengan -2, terus dia cocok juga dengan -2/4, maka yang kita berikan adalah -2. Jangan berikan yang -2/4 karena dia nanti akan mengalami sakit kepala, kabur, banyak air mata yang disebut gejala astenopia ya. Kacamata untuk perbaikan visus untuk orang yang miop itu bisa dalam bentuk kacamata, bisa dalam bentuk lensa kontak. Lanjut. Kita bisa juga melakukan beberapa tindakan operasi, tapi ini adalah pilihan terakhir ya, yaitu mengurangi kelengkungan dari kurvatur kornea. Tadi kan sudah dijelaskan ya, etiologi dari miop itu ada 3 ya. Salah satunya kelengkungan kornea yang berlebih dari normal ya. Dilakukan beberapa macam tindakan operasi itu yaitu dengan keratotomi radier ya, bisa mengoreksi sampai 2,5 dioptri, keratomiliosis ya, LASIK, FRK itu fotorefraktor keratektomi, LASIK ini, laser in situ keratektomi, dan clear lens ekstraksi. Jadi lensa yang masih jernih itu kita angkat saja keluar supaya tidak ada lagi pembiasan yang berlebih-lebihan ya. Mengurangi kekuatan refraksi itu bisa dengan cara ekstraksi lensa pada miop berat. Ya banyak kita lakukan. Dulu ada mahasiswa Unismu, tadi dia sudah dokter, mungkin dia sudah spesialis ya. Dia miopnya tinggi ya, saya bilang operasi saja, angkat lensamu. Ternyata dia keadaannya sangat membantu dia ya. Lalu ada juga cara dengan masukkan intraocular lens ke dalam bilik mata depannya. Lanjut. Komplikasi miop itu bisa terjadi strabismus konvergen ya. Ini terjadi bila perbedaan kiri kanan itu kurang dari 3 ya. Jadi bisa terjadi juling ke dalam, ke arah dalam. Matanya sepertinya bersatu. Tapi bisa juga terjadi strabismus divergen. Itu bila perbedaan mata kanan dan kiri itu lebih dari 3 dioptri. Misalnya mata kanannya -2, mata kirinya -6. Nah, itu bisa -6 inilah nanti yang akan menjadi strabismus divergen. Jadi bola matanya seakan-akan bergulir ke luar. Komplikasi lain itu terjadi pencairan daripada badan kaca. Pencairan badan kaca, kemudian ablasi retina dan macular disease. Ini sangat penting sekali, tapi komplikasi macular disease ini merupakan komplikasi paling sering ya dan sangat penting karena berpengaruh pada ketajaman visus. Lanjut. Kelainan refraksi yang lain atau keadaan ametrop yang berikutnya itu adalah hipermetrop, yaitu di sini kalau miop itu kita lihat aksisnya panjang lebih daripada 23 mm, pada hipermetrop aksisnya lebih pendek, jadi lebih kurang dari 23 mm ya. Nah, jadi sinar yang masuk ke mata itu difokuskan di belakang retina, ya. Terjadi ini karena refraksi mata terlalu lemah, jadi kornea, humor aquosa apa tadi lemah. Misalnya vitreusnya sudah sangat lemah ya, jadi jatuhnya di belakang.
penyatuan sinar-sinar sejajar yang masuk di mata itu difokuskan di belakang. Kejadian yang lain itu permukaan kurvatur kornea dan lensa itu berbentuk sferis di mana garis-garis meridian yang tak terhingga jumlahnya semuanya punya kekuatan refraksi yang sama besar ya. Jadi di sini kurvatur kornea atau lensa itu seakan-akan kurang kecembungannya, mungkin menuju kepada sedikit datar ya. Lanjut. Ini kita lihat ya, jadi garis yang masuk ke dalam itu di retinanya itu ada garis, ada tegak lurus itu retina. Tapi pada hipermetrop cahaya yang masuk ke dalam yang sifatnya sejajar dengan sumbu normal akan jatuh di belakang retina. Tunjuk ke alfa di belakang penyatuannya itu. Ya, di situ ya, jatuh di situ. Tadi kan miop jatuhnya di depan garis retina ya. Oke, lanjutnya. Hipermetrop ini kita juga bagi atas hipermetrop total, artinya dia tanpa akomodasi. Dengan cara melumpuhkan muskulosiliar dengan memberikan obat tetes sikloplegic. Jadi muskulosiliaris yang tadi tempat keluarnya sonula sini sebagai tali penggantung lensa itu, kita lumpuhkan supaya lensanya tidak melakukan akomodasi. Itu yang disebut hipermetrop total. Sedangkan yang manifest itu adalah yang dengan berakomodasi dengan tidak melumpuhkannya. Terus oke, lanjut. Hipermetrop manifest ini adalah terdiri dari fakultatif ya. Ada hipermetrop fakultatif, yaitu dengan cara akomodasi mata itu dengan akomodasi dia mampu memfokuskan sinar sejajar itu jatuh di depan retina. Ketajaman penglihatan diperoleh 5/5 tanpa koreksi ya, tanpa koreksi. Sedangkan hipermetrop manifest absolut yaitu akomodasi mata tidak mampu memfokuskan tepat di retina. Jadi dia nanti harus diberikan bantuan koreksi lensa sferis konveks ya, lensa sferis plus supaya diperoleh visus 5/5. Maksudnya visus 5/5 di sini adalah yang 5 itu adalah haknya pasien. Sedangkan yang 5 di bawah itu adalah haknya orang normal. Jadi kalau dikatakan 5/5, artinya pasien itu mampu melihat huruf di Snellen pada jarak 5 meter, sedangkan orang normal melihatnya pada jarak 5 meter juga. Artinya pasien ini normal matanya ya. Oke ya, next. Lanjut. Jadi kalau kita bisa membuat satu perhitungan yang di mana kita lihat bahwa hipermetrop total itu sama dengan hipermetrop laten tanpa hipermetrop absolut, hipermetrop absolut atau total itu diperoleh antara selisih dari hipermetrop total dengan hipermetrop manifest, kita dapatkan hipermetrop laten ya. Ini hanya perhitungan aja. Oke, next. Cukup kalian tahu bahwa kalau hipermetrop itu koreksinya lensa sferis positif ya. Kausanya sama ya dengan miop yaitu kurvatur, hipermetrop indeks, hipermetrop aksial. Kalau di sini kurvaturnya kurang cembung dibanding normal dan kesannya seperti korneanya mau datar ya. Dan indeksnya itu di mana indeks refraksinya itu kemampuannya berkurang untuk membiaskan cahaya itu dia jadi kurang sehingga jatuh di belakang ya. Dan di sini aksis visualnya di sini aksis hipermetrop aksial ini berkurangnya jarak antara kornea ya dengan retina. Misalnya kurang 23 mm mungkin 22 ya atau 22,5. Next.
Gejala kliniknya ini orang hipermetrop ini yang paling banyak gejala kliniknya ya. Dia akan mengeluhlah, dia paling banyak sekali gejala astenopianya ya, rasa nyeri di mata, rasa nyeri di sekitar alis mata, sakit kepala pada daerah frontal dan oksipital, keluhan neuralgia lah, astenopia betul-betul, lakrimasi, fotofobi, mata pedis, pokoknya paling banyak keluhannya ini orang hipermetrop ya. Sehingga kadang-kadang dia orang salah taksir, dia bilang pergi ke berobat di psikiater, padahal barangkali dia hipermetrop. Oke, dan berbeda dengan miop, kalau pada hipermetrop itu BMD-nya bilik mata depannya dangkal. Bilik mata depannya dangkal ya. Kalau pada miop tadi kan saya katakan bahwa dalam. Dan pada funduskopi itu papilnya disebut pseudopapil udem. Jadi nampak pinggir batas papil itu seperti udem, tidak jelas. Sedangkan pada miop adanya miopic crescent, yaitu gambaran penipisan retina yang berbentuk bulan sabit di samping kiri daripada, di samping lateral daripada nervus opticus. Next. Pengobatannya tentu dikasih lensa positif yang terkuat. Kalau tadi miop dikasih lensa negatif yang terlemah ya. Jadi contohnya di sini kalau dia dikasih lensa plus 2, dia bilang enak ini nyaman. Kemudian kita coba lagi dengan lensa 225, dia juga mengatakan nyaman ini. Kita kasih dia yang 225 ya. Sedangkan pada miop kalau dikasih minus 2 dia bilang nyaman, terus kita kasih juga dia minus 225 dia bilang juga nyaman, kita kasih dia yang terkecil ya. Ya. Kemudian kita bisa juga melakukan beberapa operasi itu menambah kelengkungan kornea atau kurvatura lensa. Kalau menambah lengkungan kornea itu dengan epikeratopakia atau keratomiliosis. Kemudian banyak sekali ya. Ditambah ketebalan daripada kornea tadi dengan segala macam kontak lens yang orang sebutkan apa namanya itu deh. Supaya maksudnya di sini adalah supaya menambah kelengkungan daripada kornea. Tadi kan kornea itu agak seperti datar ya, jadi kita mau tambah korneanya dikasih lensa kontak yang keras supaya menekan kornea bagian tepi sehingga kornea itu akan sedikit mencembung. Komplikasinya nih yang berbeda dengan miop itu kalau di sini bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Next. Kelainan yang ketiga itu astigmat. Nah, astigmat ini orang kadang-kadang, dok bagaimana caranya supaya saya tidak astigmat? Ya biar saja astigmat, yang penting visusnya bisa mencapai normal atau menjadi emetrop setelah dikoreksi kacamatanya ya. Ini adalah astigmat, adalah satu kelainan refraksi di mana sinar-sinar yang sejajar masuk ke mata itu tidak difokuskan pada satu titik, tetapi pada beberapa titik ya. Terjadinya itu karena kornea lensa kurvatur kornea dan lensa tidak berbentuk sferis ya. Dia menyerupai silinder dan di antara semua meridian refraksi ada dua meridian utama yang tegak lurus, saling tegak lurus ya. Ini kalau terjadi di sini maka disebut astigmat reguler ya, astigmat reguler. Next. Sedangkan astigmat irreguler itu karena permukaan kornea itu tidak mulus, berbenjol-benjol ya. Permukaan kurvatur terdiri pada meridian refraksi yang jumlahnya tak terhingga dan tiap garis meridian terdapat titik refraksi yang tidak sama kuat ya. Jadi tentu berbedalah. Nah, ini yang disebut astigmat irreguler. Ada yang lewat pada daerah yang tidak menonjol, ada yang lewat pada daerah yang menonjol. Jadi tentu terjadi perbedaan dalam pembentukan bayangan di retina. Lanjut.
Yang reguler lah ini yang kita banyak bicarakan ya. Kalau astigmat irreguler itu bagaimana caranya supaya permukaan kornea itu tidak berbenjol-benjol, kita kasih dia kontak lens yang keras ya, supaya dilatih itu kornea supaya dia mulus, tidak berbenjol ya. Astigmat reguler ini ada terutama disebabkan banyak oleh kelainan kurvatur kornea ya. Lanjut. Nah, berdasarkan letak fokus bayangan, maka kita bagi atas simple, compound, dan mix. Di sini ada penjelasannya. Simple myop bisa dikoreksi dengan spheris minus. Sedangkan simple hypermetrop bila kacamatanya silinder plus. Sedangkan compound astigmat artinya kacamatanya itu ada silindernya, ada juga spherisnya, tapi dua-dua harus minus ya. Dua-dua harus minus. Sedangkan compound hypermetrop ada spherisnya juga, ada silindernya juga, tapi dua-dua harus plus ya. Jadi plus-plus. Sedangkan beda dengan mix. Kalau mix itu salah satunya minus, salah satunya plus ya. Apakah spheris atau silindernya. Next. Sedangkan astigmat irreguler ini permukaan kornea yang terutama terbanyak disebabkan oleh kelainan pada permukaan kornea. Itulah tadi saya bilang diberikan hard contact lens ya supaya permukaan kornea itu menjadi mulus, tidak berbenjol-benjol. Lanjut. Gejala astigma itu dia bilang penglihatan jauhku kabur, penglihatan dekatku juga. Pokoknya banyak sekali juga keluhannya yang juga gejalanya sama astenopia. Jadi kalau orang miop itu tidak banyak keluhannya. Dia nyaman-nyaman saja kalau apa namanya, dia tidak banyak keluhannya ya. Kalau karena dia melihat dekat enak, walaupun melihat jauhnya kabur. Tetapi pada orang yang astigmat ataupun hipermetrop itu lihat dekatnya kabur, lihat jauhnya kabur, dan dia rewel sekali orang ini ya. Dan kalau kita lihat pemeriksaan oftalmoskop itu nervus opticusnya berbentuk oval ya. Kalau pada miop atau hipermetrop itu tadi beda. Kalau miop ada miop crescent, pada hipermetrop ada disebut udem pseudopapil udem, jadi udem batas dari pinggir papil nervus opticus itu tidak tegas, tidak nyata, ada sedikit kabur-kabur. Sedangkan pada astigmat itu bentuk papilnya agak oval ya. Lanjut. Pada keadaan manakah bisa terjadi astigmat itu banyak. Keratokonus, yaitu korneanya berbentuk konus, pos operasi katarak bisa saja, pos keratoplasti, ya, adanya jaringan sikatrix pada kornea atau scar kornea, adanya pterygium, di mana pterygium ini menarik permukaan kornea sehingga korneanya tidak mulus, sehingga terjadilah kelainan refraksi, astigmat. Bisa juga karena kalasion yang terlalu besar ya. Kalasion yang besar ini akan menekan permukaan kornea sehingga dia tidak kecembungannya tidak bagus ya. Ada daerah yang tertekan oleh kalasion dan terjadilah astigmat di situ. Dan post trauma kornea ya, dan bisa juga karena subluxasi daripada lensa. Lanjut. Terima kasih. Jadi 1 jam Kak? Tidak, belum PD. Oke, saya kira cukup Alfa. Kelainan refraksi kita ini ya, tidak masuk ke presbiop karena dia bukan suatu kelainan. Itu terjadi karena usia ya. Sedangkan tadi kan yang miop, astigmat, dan hipermetrop satu kelainan ya. Saya kira cukup kuliah kita, nanti berikutnya lagi entah kapan ya, nanti biasanya Dr. Fatim menyampaikan sama saya kapan oftalmologi sosialnya ya. Sekian cukup kuliah saya.
Anak-anak, kau sudah foto Alfa? Sudah Mi? Iya dok, sudah dok. Oh, pintar kok. Oke, terima kasih kehadirannya Nana. Semoga apa yang saya bawakan hari ini tinggal di kepalamu, jangan menguap ya. Saya tahu ini sore sudah ngantuk, muka saya juga sudah mulai ngantuk. Terima kasih atas kehadirannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Iya dok, salam dok. Banyak dok.